Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast kami, ruang diskusi untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan bagi Indonesia. Kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Ana Sartika Sinurat, selaku host hari ini, kerja saya di Pengadilan Negeri Sibolga. Baiklah, hari ini saya akan menemani Bapak Ibu dengan empat narasumber kami. Nah, yang pertama nih ada Bang Agung. Perkenalkan dulu dirinya, Bang. Terima kasih Kak Ana. Perkenalkan, nama saya Agung Bahagia Putra Barus. Satker kerja saya di Pengadilan Negeri Serampah. Terima kasih Kak Ana. Terima kasih, Bang Agung. Selanjutnya ada Kak Dewi. Boleh perkenalan? Terima kasih Kak Ana. Perkenalkan nama saya Dewi Taburus Tompul. Saya berasal dari Kota Medan dan saya sekarang bekerja di Pengadilan Negeri Sibuan. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih ada Kak Ayu. Terima kasih Kak Ana. Perkenalkan nama saya Ayu Rasmita Susanti. Saya berasal dari Kota Medan. Satuan kerja saya di Pengadilan Agama Serampah. Terima kasih. Dan terakhir ada Kak Devi. Terima kasih Kak Ana. Perkenalkan, nama saya Devina Rutastorus. Saya berasal dari Kota Sibolga. Penempatan saya di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Terima kasih. Sudah memperkenalkan dirinya ya. Nah, sekarang kita akan mengobrol santai dulu nih terkait cinta tanah air. Menurut Bang Agung ya, selaku warga negara Indonesia, menurut Abang definisi cinta tanah air apa sih Bang? Terus apa contohnya? Boleh dibantu jelaskan ya Bang? Silakan. Oke Kak Ana. Kalau kita membahas definisi cinta tanah air, menurut saya cinta tanah air itu adalah perasaan bangga, memiliki, menghargai, dan loyalitas terhadap negara kita sendiri yang diwujudkan dalam sikap mengabdi, melindungi, menjaga, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan tanah air dari berbagai ancaman. Rasa cinta tanah air itu sangat penting ya karena kita itu kan generasi muda. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi gitu kan? Banyak hal sederhana yang bisa menunjukkan kalau kita cinta tanah air. Misalnya yang pertama, produk-produk lokal. Saya bangga menggunakan produk lokal karena dapat menuntun produk-produk UMKM negara kita menjadi lebih berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara kita. Lalu yang kedua, menghargai perbedaan. Bangsa Indonesia ini kan bangsa yang memiliki keanekaragaman, suku dan budaya. Kita patut bangga masih dapat bersatu dan mempertahankan semboyan yang melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan pencapaian besar negara kita. Kita patut bangga masih dapat bersatu. Ini merupakan pencapaian dan keberhasilan besar yang harus kita jaga. Intinya itu, kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Sekian Kak Ana, terima kasih. Luar biasa Bang Agung ya, tadi ada contohnya dua ya Bang ya, mencintai produk lokal sekaligus menghargai perbedaan. Nah, selanjutnya nih, saya mau tanya dong sama Kak Dewi. Tentunya kan banyak lagi nih Kak contoh-contoh ya cinta tanah air, sekaligus juga pemaparannya. Boleh dibantu dong Kak Dewi, bagaimana sih penerapannya di kehidupan berbangsa bernegara ataupun di kehidupan sehari-hari? Dipersilahkan Kak Dewi. Terima kasih Kak Ana. Sebagai kita anak muda, kita itu adalah penerus bangsa. Kalau kita cuek, siapa lagi ya kan mencintai tanah air kita? Seperti tadi yang dibilang Bang Agung, sudah memaparkan beberapa contoh cinta tanah air. Saya juga ingin menambahkan beberapa contoh yang menunjukkan cinta tanah air. Seperti menaati peraturan, contoh misalnya dalam lingkungan masyarakat, kita mematuhi peraturan berlalu lintas. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memberi contoh yang baik untuk berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua itu, kita dapat melihat seperti di lingkungan kerja. Contohnya nih, setiap hari Senin kita mengikuti apel pagi dan kita setiap hari Jumat juga mengikuti apel sore. Serta kita dapat datang ke kantor sebelum jam 8. Lalu
Contoh lain yang bisa saya angkat yaitu seperti menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau kita mendengar persatuan, pasti kita juga mengingat bahwa Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Saling menghargai perbedaan baik dari agama, bahasa, dan makanan ciri khas setiap daerah. Intinya, tetap bangga menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih Kak Ana. Terima kasih Kak Dewi. Penjabarannya singkat, padat, tapi masuk maknanya ya Kak ya. Pokoknya cinta persatuan Indonesia gitu ya Kak. Kemudian tadi kehidupan sehari-hari, misalkan nih berlalu lintas ya. Kalau kita berjalan di jalan raya, ya baiknya jalan dari sebelah kiri gitu kan Kak ya. Menaati lampu lalu lintas lah intinya. Terima kasih banyak ya Kak Dewi. Semoga nanti bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi contoh ataupun teladan. Oke, nah sekarang aku mau bertanya nih. Tadi kan Bang Agung sudah menjelaskan definisi cinta tanah air dan juga menjabarkan ada beberapa contoh. Begitu juga dari Kak Dewi. Nah, kepada Kak Ayu nih ya, kita ini kan Kak tidak lepas ya dari bela negara gitu ya. Menurut Kak Ayu ya, apa sih Kak makna cinta tanah air serta kaitannya bela negara dengan bela negara? Boleh nih Kak dibantu. Terima kasih Kak Ana atas pertanyaannya. Menurut saya makna cinta tanah air itu adalah menanamkan rasa bangga dan hormat terhadap negara Indonesia ini. Itu termasuk sejarahnya, budayanya, di mana kalau kita tahu Indonesia itu banyak sekali ragamnya kan Kak. Eh, Terus itu juga termasuk identitas kita, dari mana kita berasal. Misalnya nih, kita di satu room ini dari Sumatera Utara, tapi banyak sekali perbedaan, ada dari eh, agama, suku, bahasa, tapi kita harus bangga dengan suku kita itu, misalnya makanannya, baju daerahnya, itu Kak. Terus hubungannya ke dalam bela negaranya itu sendiri adalah bela negara itu kan tanggung jawab kita untuk membela negara ini dalam bentuk apapun. Bela negara itu kan bukan hanya pekerjaan dari militer atau polisi. Itu kan juga tanggung jawab dari kita sebagai masyarakat. Contoh kecilnya supaya ada dasarnya kita untuk membela negara itu ya dengan menjaga lingkungan. Contohnya kita gotong royong di satker atau di masyarakat, terus kayak mematuhi yang tadi lah, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mencintai produk lokal. Dengan begitu kita terbiasa untuk membela negara kita sendiri, Kak. Begitu sih penjelasan dari saya. Terima kasih ya, Kak Ana. Iya, terima kasih kembali Kak Ayu ya. Tadi penjabarannya sudah sangat lengkap ya Kak. Dimulai dari hal-hal kecil ya Kak ya. Menjaga lingkungan sekitar, termasuk dari lingkungan pekerjaan juga ataupun di ruangan kerja ya Kak ya. Termasuk gotong royong juga bisa ya Kak ya. Yang penting dimulai hal-hal kecil aja dulu. Baru kalau sudah hal kecilnya bisa, berarti bisa hal besar juga dong gitu. Terima kasih sekali lagi buat Kak Ayu. Nah, yang terakhir nih narasumber kita. Kak Devi, Kak Devi, tadi kan kita udah banyak mendengarkan definisi dari Bang Agung, kemudian banyak contoh-contoh dari Kak Dewi, lalu kaitannya dengan bela negara dijabarkan oleh Kak Ayu gitu ya. Nah, menurut Kak Dewi nih, ada nggak sih tantangannya Kak ketika kita ingin melakukan suatu hal positif nih, atau ketika kita ingin menerapkan cinta tanah air tadi, ada nggak kira-kira tantangan menurut kakak atau mungkin bahkan pernah kakak alamin sendiri gitu. Boleh dong Kak dijelaskan dan kalau ada bagaimana cara Kak Devi untuk menyikapi atau menghadapi tantangan tersebut? Dipersilakan Kak Devi. Terima kasih Kak Ana. Bicara tentang tantangan, kita tahu bahwasanya dalam kita mencintai negara kita itu banyak tantangan yang kita hadapi. Ya contohnya itu misalnya di tengah masyarakat banyak sekali kesenjangan sosial.
eh, kesenjangan sosial ekonomi itu biasanya kayak perbedaan taraf hidup yang mencolok. Misalnya ada yang terlalu eh, banyak harta gitu. Terus ada yang terlalu miskin yang sekolah aja pun nggak mampu gitu kan. Itu suatu tantangan bagi kita kan, perbedaan kesenjangan sosial ekonomi gitu ya. Terus banyak lagi seperti siaran berita hoax gitu ya. Karena di era zaman digital sekarang kan seperti media sosial banyak, Facebook, Instagram, gampang kali kita terpecah belah dengan isu hoax yang menyebar dengan sangat cepat, dengan kepercayaan kita yang minim, sehingga membuat kita terlalu cepat untuk terpecah belah dengan isu yang ada. Padahal kita tahu itu belum tentu isu itu benar atau enggak gitu kan. Jadi harusnya kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa melihat dari mana asal berita tersebut itu benar atau tidak, supaya kita tidak gampang dipecah belah oleh media sosial. Kita tahu banyak budaya asing yang datang ke Indonesia, Ya, ya, yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di Indonesia, ya. Terus munculnya paham radikalisme dan separatisme dan yang dapat mengancam persatuan bangsa Indonesia. Jadi untuk menyikapinya kita diperlukan sikap bangga akan produk Indonesia, contohnya batik gitu ya. Kita menggunakan batik itu adalah satu hal bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia. Kita harus aktif dalam menjaga persatuan dan menghargai perbedaan dan berkontribusi pada kemajuan bangsa melalui pendidikan dan berbagai kegiatan positif dalam kehidupan kita masing-masing. Menurut saya sekian dan terima kasih. oke, luar biasa ya Kak. Terima kasih juga kepada Kak Devi yang mungkin menambahkan sedikit cara menyikapi itu tadi, bisa menjaga persatuan dan kesatuan ya Kak Devi ya. Kita kan ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya Kak ya. Walaupun banyak suku, walaupun banyak agama misalkan ya, kita tetap satu ya, bangsa Indonesia gitu. Dan bahasa kita cuma satu, yaitu bahasa Indonesia gitu. Jadi mungkin sih cara yang paling utama untuk menyikapi hal tersebut adalah ya menguatkan rasa kesatuan tadi ya Kak ya. Dengan kemudian mempelajari sejarah Indonesia. Kalau kita nggak tahu sejarah Indonesia, gimana kita mau cinta? Memang yang paling utama adalah menguatkan fondasinya, mempelajari sejarah Indonesia, memperkuat atau mempererat persatuan. Luar biasa sekali podcast hari ini, singkat tapi sangat bermakna. Harapannya adalah semoga kita bangsa Indonesia semakin cinta Indonesia. Jangan lelah mencintai Indonesia. Kenapa? Kita lahir di Indonesia. Mau kemanapun jangan malu deh mengenalkan diri kita atau mau mempromosikan Indonesia. Kemudian saya mau bilang juga, ayo kita eratkan tali persatuan, khususnya nih anak-anak muda. Nah, di sini kan narasumber kita kan masih muda-muda nih, masih under 30 lah usianya kan. Artinya semangat jiwangnya itu masih kuat. Nah, ayo kita mulai dari diri kita. Karena kalau bukan dari kita, ya siapa lagi? Kita nggak bisa mengubah lingkungan, kita nggak bisa mengubah orang lain, kita hanya bisa mengubah cara kita untuk menyikapi lingkungan kita. Jadi harapannya semoga kita semakin cinta Indonesia dan mudah terprovokasi. Semoga podcast ini bermanfaat dan ayo kita terapkan apa yang sudah kita bahas tadi. Semoga ruang diskusi ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi para penonton. Baik, saya Anna sebagai host izin undur diri dan teman-teman saya. Kita kelompok 1, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye.